Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tissue implant. Nah, apakah kamu tahu kenapa pohon bisa bertambah besar dan tinggi? Ya, kenapa coba? Hal itu dikarenakan karena sel-selnya yang ada di dalam tumbuhan itu terus membelah, ya. Terus membelah, aktif membelah diri. Nah, kemudian sel ini akan berkumpul dan apabila mempunyai bentuk atau struktur atau fungsi yang sama, maka akan menjadi sebuah jaringan atau kita sebutnya tisu, ya. Nah, tisu ini, kalian harus tahu dulu nih, tisu itu apa. Nah, jadi jaringan atau tisu adalah kumpulan sel, ya, kumpulan sel yang mempunyai bentuk, lalu asal, fungsi, dan struktur yang sama. Nah, ada beberapa macam jaringan, ya, yang akan kita bahas. Oke, kind of tissue. Oke, yang pertama ada yang namanya meristem tissue. Oke, yang kedua ada yang namanya parenchyma tissue. Oke, lalu ada collenchyma and sclerenchyma tissue, and then ada jaringan pengangkut, ya, pengangkut, lalu ada jaringan pelindung. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang selnya aktif membelah. Ya, selnya aktif membelah. Nah, jaringan meristem ini terletak di ujung akar dan ujung batang, ya. Jaringan ini bisa meregang, lalu bisa membesar, getting bigger, also berdiferensiate, ya, differentiation, menjadi jaringan yang lebih dewasa, ya. Nah, berdasarkan lokasinya, jaringan meristem ini terdiri dari 3 macam, yaitu apikal. Apikal itu di ujung, intercalary, dan di lateral. Kalau intercalary itu ruas-ruasnya, kalau lateral itu di samping. Oke, gitu ya. Adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong pada tumbuhan itu kita dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada collenchyma. Dan yang kedua ada sclerenchyma. Oke, apa sih bedanya? Nah, jaringan collenchyma, ya, kita tulis di sini. Nah, jaringan collenchyma adalah jaringan penguat, ya, penguat pada tumbuhan. Nah, sudut dinding selnya, ya, jadi dinding selnya dan juga selulosanya, dan selulosanya itu lebih tebal. Nah,
Fungsi dari jaringan ini adalah ya sebagai penopang, ya. Fungsinya adalah sebagai penopang bagi organ-organ yang muda, ya. Bagi organ yang muda. Oke, nah sekarang kita ke sklerenchyme. Sklerenchyme itu apa sih? Nah, sementara itu sklerenchyme adalah jaringan penyokong, ya, penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa, ya, bagian organ yang sudah dewasa atau tua, ya. Nah, sklerenchyme ini dibagi menjadi dua nih, ya. Ada dua tipe dari sklerenchyme. Yang pertama itu ada fiber, dan yang kedua itu ada sclerate. Nah, what is fiber? Fiber itu yang merupakan jaringan yang memiliki bentuk seperti pita panjang sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali gitu ya. Dan sclerate itu bentuknya tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Misalkan ini contohnya itu adalah kulit yang melindungi biji tanaman, ya. Kulit yang melindungi biji. Oke, kita ke jaringan dasar atau jaringan parenchyme. Nah, fungsinya, what is the function of parenchyme is mengisi fill ruang antar jaringan, ya. Nah, biasanya jaringan dasar ini ada di seluruh bagian tumbuhan, batang, akar, dan daun. Nah, di daun, jaringan parenchyme itu dinamakan atau namanya mesofil, ya. Nah, mesofil ini biasanya mengandung palisade dan spons, ya, di mana banyak terdapat klorofil, ya, atau zat hijau daun. Nah, jaringan dasar ini biasanya tempat berlangsungnya fotosintesis di daun, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Nah, ada yang namanya xilem, ada yang namanya phloem. Oke, apa sih bedanya? Nah, xilem adalah pembuluh darah yang mengantarkan hasil air atau mengangkut air dan mineral. Dari mana? Dari akar ke daun. Kalau phloem apa, Miss? Nah, kalau phloem itu hasil fotosintesis. Dia mengangkut hasil fotosintesis, ya. Kemana? Result kemana? Ya, dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Oke, gitu ya. Jadi bedanya xilem dan phloem itu, kalau xilem biasanya mengangkut air dan mineral, dan sedangkan phloem itu mengangkut hasil fotosintesis. Oke. Selanjutnya ada jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Nah, biasanya ini ada di bagian terluar, ya. Bagian terluar yang fungsinya of course untuk melindungi, ya, melindungi permukaan tumbuhan, kan, tumbuhan.
Nah, jaringan pelindung ini tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat gitu ya. Kelebihan khusus nih ya dari epidermis ini, jaringan ini bisa mencegah penguapan ya, mencegah penguapan yang berlebihan ya. Dan jaringan ini itu membentuk lapisan lilin ya, membentuk lapisan lilin anti air ya, atau biasanya kita sebut dengan kutikula. Misalnya kalian suka lihat nih, misalnya ada daun set set, kan daun panjang set gitu ya. Ketika hujan itu di sini kan ada rintik-rintik air, nah suka tertampung di daunnya. Nah itu di situ ada lapisan anti air atau yang disebut dengan kutikula. Oke, jadi kita review lagi ya. Jadi ada 5 jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem, itu sel-selnya aktif membelah. Lalu ada jaringan penyokong, dindingnya tebal dan sebagai penguat tumbuhan. Lalu ada jaringan dasar atau parenkim yang mengisi ruang antar jaringan. Lalu jaringan pengangkut ada xilem dan floem. Xilem itu untuk mengangkut air dan floem itu untuk mengangkut sari-sari makanan hasil dari fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir ada jaringan epidermis untuk melindungi permukaan tumbuhan.